Mungkin tidak ada motivasi jahat. Sedari tadi kita membahas situasi-situasi di mana ada pihak-pihak yang sengaja hendak menyakiti, menghina, atau menyinggung kita. Akan tetapi, para filosof Stoa juga menyadari ada kemungkinan lain yang bahkan lebih sering terjadi, yaitu banyak orang sebenarnya menyakiti kita tanpa sengaja. Ketika ada yang menyakitimu atau berkata buruk tentangmu, ingatlah bahwa dia bertindak dan berbicara karena mengira itu memang tugasnya. Ingatlah bahwa tidak mungkin dia mengerti sudut pandang kita, tetapi hanya sudut pandang dia sendiri. Karenanya, jika dia melakukan kesalahan dalam menilai, sebenarnya dialah yang dirugikan karena dia telah tertipu atau deceived. Jika seseorang menganggap kebenaran sebagai sebuah kekeliruan, kebenaran itu sendiri tidak rugi, tetapi justru dia yang tertipu, yang rugi. Dengan prinsip ini, kamu bisa dengan rendah hati menanggung orang yang menghina kamu dengan cukup berkata, itu kan menurut dia. Epictetus. Epictetus mengingatkan adanya kemungkinan lain saat kita merasa tersinggung oleh perkataan dan tindakan orang lain, yaitu bahwa orang tersebut tidak bermaksud menyakiti kita, tetapi justru dia melakukannya untuk kebaikan menurut sudut pandang dia. Bahkan Epictetus mengatakan orang tersebut merasakan sudah tugasnya untuk melakukan atau mengatakan hal tersebut. Mari kita coba gunakan contoh situasi yang paling umum di kalangan milenial Indonesia, yaitu pertanyaan paling dibenci, kapan nikah? Yang kerap ditanyakan di acara-acara keluarga. Jika kita emosi, kita pasti sudah jengkel duluan di dalam hati. Dasar kurang ajar, tidak tahu etiket, tidak tahu privasi orang, tidak tahu sopan santun, dan lain-lain. Akan tetapi kalau kita mengikuti jalan pikiran Epictetus, maka si penanya kapan nikah mungkin sebenarnya merasa dia melakukan tugasnya dari sudut pandang dia. Sang penanya mungkin anggota keluarga yang merasa kasihan karena bagi dia kamu sudah kelamaan hidup melajang dan usia mulai mendekati kadaluarsa. Sang penanya mungkin benar-benar tulus merasa kalau kamu melajang maka pasti hidupmu nelangsa. Juga sang penanya mungkin benar-benar secara tulus mengharapkan kamu untuk bahagia di dalam bahtera pernikahan. Saat kita mulai memikirkan kemungkinan ini, apakah kita masih ingin marah? Betul, mungkin perspektif dia keliru. Mungkin kita memang masih bahagia melajang. Mungkin kita memang tidak mau memaksakan asal menikah sekedar karena tekanan deadline. Namun, sang penanya tidak mungkin sepenuhnya bisa melihat perspektif kita. Dia tidak menjalani hidup kita dan tidak bisa merasakan apa yang kita rasakan. Dia bertindak dan bertutur kata mengikuti perspektif dia, pengalaman hidup dia, perasaan dia, dan menurutnya apa yang dia lakukan adalah baik. Jadi untuk apa merasa tersinggung dan marah? Epictetus pun menambahkan, jika seseorang berkata-kata atau bertindak berangkat dari perspektif yang keliru atau salah, sesungguhnya yang rugi adalah dia sendiri, bukan kamu, karena dia sudah menipu atau deceived. Kembali ke contoh tadi, jika sesungguh-sungguhnya kamu bahagia hidup melajang, tetapi orang lain merasa kamu tidak bahagia, maka fakta bahwa kamu sebenarnya bahagia tidak berubah dan berkurang nilainya karena persepsi keliru itu. Bahkan orang lain tersebutlah yang sebenarnya dirugikan karena gagal melihat kebenaran atau truth bahwa kamu sebenarnya merasa bahagia. Kemudian seperti dikatakan Epictetus, kamu cukup berpikir, ya itu kan menurut dia, dengan senyum manis. Menyadari bahwa orang lain bertindak menurut apa yang baik sesuai perspektifnya bisa membantu kita lebih tidak reaktif terhadap ujaran dan tindakan orang lain. Karena seberapapun menyebalkannya perilaku atau perkataan orang lain,
Belajar memahami intent atau niat dan perspektif mereka bisa membantu kita memberi respon yang lebih baik. Ini bisa diterapkan di banyak situasi, tidak hanya soal pertanyaan kapan nikah, tapi juga di kampus dengan dosen atau teman-teman sekelas, di kantor dengan para kolega, di tempat umum seperti di mall dengan orang-orang tak dikenal, atau bahkan dalam interaksi di media sosial. Media sosial memang memudahkan orang untuk mengomentari orang lain, dan kita mungkin sering jengkel dengan komentar-komentar sotoy atau sok tahu yang kita terima. Para filosof Stoa sudah mengingatkan bahwa manusia memang harus sotoy karena keterbatasan pengetahuan dan sudut pandang mereka. Kita pun tidak luput dari kesotoyan saat kita menilai hidup orang lain. Jadi kenapa harus cepat gusar di media sosial? Mengasihani mereka yang jahat kepada kita. Apa? Ada orang yang jahat malah dikasihani? Bukannya harusnya dibalas dengan setimpal? Stoicisme memiliki perspektif yang menarik mengenai orang jahat yang dipengaruhi Socrates. Filosofi teras memang sangat pemaaf terhadap kesalahan orang, dan ini masih berhubungan dengan di atas. Stoicisme percaya bahwa banyak orang yang berbuat jahat tidak karena berniat jahat. Sebelumnya telah kita lihat bahwa setiap orang bertindak menurut sudut pandangnya yang bisa sangat terbatas atau keliru. Menurut filosof Stoa, orang berbuat jahat akibat ketidaktahuannya atau ignorant, dan dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu, atau dia sesaat kehilangan nalar atau akal sehat atau khilaf untuk mengetahui mana yang baik dan jahat. Jika dia memiliki kebijaksanaan dan nalarnya sedang berfungsi baik, dia pasti akan memilih yang baik. Menyangkut orang jahat, Epictetus berkata, "Mengapa kamu justru tidak mengasihaninya?" Sama seperti kita merasa iba kepada mereka yang buta atau pincang, maka kita juga harus merasa iba kepada mereka yang nalarnya buta dan pincang. Discourses. Selama ini, saya menganggap manusia hitam dan putih. Ada manusia yang baik, ada manusia yang jahat. Namun, label baik dan jahat ini mereduksi manusia lain menjadi dua kelompok saja, seolah-olah yang baik akan baik terus selamanya. Begitu juga dengan yang jahat. Stoicisme memberi alternatif sudut pandang lain, yaitu perbuatan jahat bisa lahir karena ketidaktahuan atau ignorance, bukan karena memang diniatkan. Sama halnya seperti kita tidak mungkin marah-marah kepada anak bayi yang ingin mencolok sambungan listrik dengan jarinya dan membahayakan dirinya, karena dia tidak mengerti konsep bahaya listrik. Begitu juga dengan orang-orang yang berbuat jahat di mata kita, bagaikan si anak bayi tadi, karena mereka tidak mengerti. Seseorang yang menyalip antrean di depanmu, mungkin dia belum tahu soal antri, atau kalau sudah tahu pun, mungkin dia tidak tahu perilaku tersebut menyakiti perasaan orang lain. Ada yang bergosip jahat di belakangmu, mungkin dia tidak tahu bahwa itu tercela. Ada yang bersikap tidak ramah kepadamu di kantor, mungkin dia tidak tahu soal etiket di kantor. Ada orang yang memakimu, mungkin dia sedang dikuasai emosi sesaat, sehingga tidak tahu kalau itu jahat. Saya yakin masih ada orang yang berbuat jahat dan sangat sadar mengetahui itu jahat. Namun, orang-orang seperti ini rasanya sangat sedikit jumlahnya. Jika kita renungkan orang-orang yang pernah menyakiti kita dalam hidup, dan kita mau mencoba benar-benar berpikir objektif dan empati, maka kita akan menemukan bahwa sebagian besar dari mereka tidak benar-benar berniat menjahati orang lain. Bahkan mereka yang kita yakini memang berniat menjahati kita pun mungkin terdorong oleh rasa ketakutan mereka yang bisa jadi tidak beralasan. Frederick Douglass adalah seorang kulit hitam yang hidup di Amerika Serikat pada abad ke-19, di mana praktik perbudakan dan ketidakadilan terhadap kaum kulit hitam masih terjadi. Ia adalah seorang mantan budak yang melarikan diri, kemudian menjadi aktivis pejuang penghapusan perbudakan.
Ia dianggap sebagai tokoh kulit hitam paling berpengaruh di masanya. Pada suatu saat, Douglas yang melakukan perjalanan dengan angkutan umum dipaksa untuk duduk di gerbong bagasi karena warna kulitnya. Padahal beliau membayar tiket sama dengan yang lain. Beberapa orang kulit putih yang mengenalnya dan simpati pada perjuangannya kemudian menghampirinya di gerbong bagasi untuk menghiburnya. Salah satu dari mereka berkata, "Saya turut menyesal, Tuan Douglas, bahwa Anda sudah direndahkan seperti ini." Mendengar ini, Frederick Douglass menjawab, "Mereka tidak bisa merendahkan seorang Frederick Douglass. Tidak ada seorang pun yang bisa merendahkan jiwa di dalam diri saya. Sesungguhnya bukan sayalah yang direndahkan dengan kejadian ini, tetapi justru mereka yang melakukan ini pada saya." Kisah ini sungguh mengagumkan dan sangat menggambarkan filosofi teras, menyangkut kemampuan kita untuk mengendalikan interpretasi atas perlakuan orang lain terhadap kita. Rasanya, sebagian besar dari kita akan merasa marah luar biasa jika diperlakukan secara diskriminatif oleh orang lain, apalagi sampai dilihat oleh orang lain. Akan tetapi, Frederick Douglass menunjukkan bahwa merasa direndahkan adalah subjektif. Kata-kata beliau tepat menohok bahwa tidak ada seorang pun yang bisa merendahkan jiwa seseorang. Seperti Epictetus yang mengajarkan kita untuk mengasihani orang yang jahat kepada kita, Douglass pun menunjukkan bahwa mereka yang rasis justru merendahkan diri mereka sendiri. Dengan bersifat diskriminatif dan menzalimi orang yang berbeda, justru merekalah yang turun kelas, lebih rendah daripada yang terzalimi. Dalam hal ini Frederick Douglass. Saat kita berulang kali sudah mulai merasa akan terprovokasi karena perlakuan jahat atau tidak adil dari orang lain, ingatlah kata-kata Frederick Douglass di atas. Tidak ada seorang pun yang bisa merendahkan jiwa orang lain, dan mungkin mereka yang berlaku jahat kepada kita lah yang patut dikasihani.